selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ya, terima kasih Bu buat waktunya ya pagi ini. Jadi seperti janji kita kemarin, pagi ini kita akan membicarakan mengenai persiapan supervisi Ibu di kelas ya Bu. Oke Pak. Jadi ini merupakan rangkaian wawancara pra-observasi Bu. Jadi pra-observasi kita akan membicarakan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam kelas sebelum melakukan pembelajaran. Bisa Bu ya? Bisa Pak. Ya, jadi yang pertama saya mau menanyakan sedikit Bu. Ibu kan mau mengajar besok di kelas. Iya, Pak. Kira-kira di kelas berapa Ibu mau mengajar ya Bu? Kelas 7 Pak. Di kelas 7 ya Bu. Di kelas 7. Ya, materinya kira-kira apa itu materi yang mau Ibu bawakan itu? Materinya tentang talking about time ya Pak, menceritakan tentang waktu. Oh, tentang waktu Iya. ya. Oke, kalau bisa disampaikan Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu mau harapkan setelah pembelajaran apa Bu? Tujuannya supaya siswa mampu mengucapkan atau menyebut, menuliskan waktu dalam bentuk bahasa Inggris dengan benar. Dan siswa juga mampu berbicara atau speak waktu itu dalam bahasa Inggris. Iya Pak. Berarti tentang waktu ya Bu, Iya, Pak, bukan tentang juga waktu dia. bisa mengucapkan. Iya. Jadi ukuran keberhasilan artinya harapan Ibu lah, keberhasilan Ibu mengajar itu kira-kira apa yang Ibu harapkan? Ibu bayangkan murid itu seperti apa lah setelah pembelajaran? Saya harapkan siswa itu bisa nanti menerapkan apa yang saya ajarkan. Contohnya Pak, mereka bisa dia mengucapkan nama-nama hari dengan bahasa Inggris, minggu atau bulan dengan bahasa Inggris Pak. Berarti bukan hanya tahu tapi bisa mengucapkan Iya, ya, Pak. menyampaikan Iya, menyampaikan, menerapkan Pak. dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Jadi ini kan sudah akan Ibu persiapkan, besok akan masuk dalam kelas. Ibu kan pasti selama ini sudah pernah mengajar dan membayangkan pasti adalah tantangan yang Ibu alami selama ini dalam belajar itu kan tidak serta-merta apa yang kita harapkan itu tercapai. Kira-kira tantangan Ibu selama ini dalam melaksanakan pembelajaran apa Bu, yang bisa menghalangi tujuan itu tercapai? Tantangannya yang paling berat ya Pak. Contohnya siswa kadang dia kurang aktif Pak. Ketika kita menjelaskan, mereka sering berkeliaran di dalam kelas. Mungkin karena kita juga ada kekurangannya ya Pak ya. Mungkin dari penjelasan kita kurang jelas sehingga orang itu kurang paham. Itu dia Pak, kekurangannya dampaknya. Artinya kekurang aktifan murid lah Iya ya. Pak. Berarti kekurang aktifan itu bisa juga dari muridnya, bisa juga dari kita Dari ya. kita sendiri Pak. Karena Iya, kita Pak. kurang Iya. mempersiapkan gitulah ya, Sehingga mereka nggak bisa gitu diapakan Pak, dikondisikan. kondusif, sehingga mereka nggak aktif, nggak bisa belajar dengan baik gitu lah Iya, ya, Pak. tidak mengikuti pembelajaran. Ya, dengan tantangan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apalah yang Ibu sudah siapkan? Strategi bagaimana cara supaya tantangan itu bisa dilewati? Oke, nanti saya akan persiapkan strategi seperti kerja kelompok Pak, diskusi. Dibuat dia Pak. Dibentuk dia dalam satu kelas itu, pokoknya dibentuk dia 3 kelompok Pak. Dalam 3 kelompok itu kita buat satu kelompok itu berdiskusi atau dibuat umpan balik tanya jawab Pak. Antara guru dan murid atau antara kelompok dan kelompok ini Pak. Jadi nanti yang Ibu harapkan supaya murid itu aktif, Ibu akan membuat pembelajaran bukan hanya ceramah satwara ya, Bukan, artinya Pak. ada diskusi kelompok. Diskusi Dalam kelompok. diskusi itu ada kolaborasi, kemudian ada tanya jawab antar kelompok dan Iya, juga atau guru dengan muridnya, Pak. murid. Ya. Selain itu kira-kira ada Bu yang Ibu siapkan supaya pembelajaran nanti efektif selain strategi berkelompok? Selain itu saya akan persiapkan contohnya seperti alat mengajar ya Pak ya, RPP atau media gambar gitu Pak. Media gambar Iya. supaya mereka tertarik ya. Iya Pak, biar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran yang kita bawakan Pak. Iya, iya. Jadi Ibu sudah siapkan kedua tadi, ada media ya. Iya, ada media, Pak. Dalam bentuk apa tadi, gambar ya Bu? Bentuk gambar mungkin dia pakai menjelaskannya itu nanti dibuat secara pakai infokus Pak. Pakai fokus, di fokus itu gambar. Ada gambar-gambarnya ada Pak gambar. iya, dan dari situ kita menjelaskan dari gambar tersebut Pak. Gambar jam lah ya Bu. Jam, iya Pak. Jam, nama-nama hari gitu Pak. Iya, iya, iya. Selain dari fokus ada kira-kira Bu atau bentuk yang lain media yang Ibu akan rencana gunakan? Mungkin bentuk paper lah ya Pak, kertas. Kertas. Iya, ini yang dibagikan ke siswanya Pak. Jadi di kertas itu nanti ada Ada gambar-gambar nanti, ya. mungkin disitulah dibuat nanti tugas dari murid itu dari paper tersebut Pak. Oh iya, iya. Jadi mereka langsung melihat Bu ya Iya, jamnya Pak. Iya, dan langsung, mereka bisa langsung memahami lah harapannya ya. Oke, terima kasih Bu, cukup bagus tadi. Jadi yang selanjutnya kira-kira dalam mempersiapkan pembelajaran Ibu besok,
siapa yang terlibat Bu? Artinya kan bisa aja tidak hanya Ibu, ada orang-orang lain yang terlibat. Yang terlibat di sini ya guru-guru yang ada di sini ya Pak ya, mungkin bisa saja terutama Bapak salah satunya atau guru-guru yang lain Pak. Artinya apa yang Ibu libatkan lah atau Ibu harapkan dari guru-guru, kira-kira dalam bentuk apa itu? Baik dia bentuk dari fasilitas ya Pak ya, terutamanya itu. Atau mungkin ide atau pendapat? Iya, ide, fasilitas atau pendapat yang lain dari guru-guru yang lain. Masukan gitu ya, pengalaman-pengalaman. Oke Bu, yang terakhir Bu, ini yang terakhir saya menanyakan kira-kira tanggung jawab seperti apa yang Ibu akan siapkan ketika proses pembelajaran. Artinya harapan kita kan bagaimana kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan proses pembelajaran esok hari Bu, yang Ibu inginkan lah. Tanggung jawab nanti Pak, saya berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan materi-materi yang akan saya jelaskan kepada murid tersebut sebelum saya masuk ke kelas. Jadi saya terlebih dahulu mempersiapkan diri dulu Pak. Itu dia Pak. Artinya materinya siapkan Ibu kuasai ya? Iya, saya harus menguasai semua materi yang akan saya sampaikan Pak. Ada lagi Bu kira-kira tanggung jawabnya? Tanggung jawab itu aja Pak ya. Iya, itu aja. Berarti Ibu memastikan pembelajaran itu dengan baik, dengan mempersiapkan dan tentunya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang Ibu saya buat rencanakan. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Demikianlah wawancara pra observasi kita. Besok kita jumpa Ibu dalam supervisi di kelas. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu pembelajaran Ibu. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Asus satu persatu. Adik-adik Rizkopul. Absen. Abdullah Rahab. Hadir Bu. Dewi. Dengarkan ya. Oke. Berarti guys semuanya, today we are study about telling time. Hari ini kita belajar tentang telling time. What is telling time? Apa itu telling time? Telling time itu waktu ya. What is telling time? Telling time is related to days, week, month, and years. Ya, oke. Read after me. Setelah ibu yang membaca, sekarang kalian baca ya. Oke. Days and a week. Days and a week. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Bahasa Inggris siapa ayo? Raise your hand. Angkat tangan. Oke, silakan. Oke, jangan tunjuk pas. Yang belum bisa
Merasa apa? Ucapan? Ucapan apa? Ucapan jam? Oke, Kalau Puspa, apa yang kau dapatkan dari materi ini? Bisa? Oke. Kita mulai Ibu ya. Terima kasih Bu. Jadi terima kasih buat waktu Ibu. Seperti bincang-bincang kita kemarin kan, setelah supervisi kita akan berbincang bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi kira-kira sebelum kita lakukan bincang-bincang, apa yang Ibu harapkan kira-kira dari hasil perbincangan kita ini? Yang saya harapkan saya dapat bisa tukar pikiran dan menambah ilmu baik dari motivasi Bapak atau pengajaran Bapak terhadap saya. Kita berbagi dan Ibu juga Berbagi menyampaikan. ilmu dari Bapak ya. Oke Bu, jadi yang pertama kan tadi sudah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas berdasarkan RPP dan rencana kemarin. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah siap mengajar? Perasaannya gimana ya Pak ya? Ada juga merasa puas tapi lebih banyak kekurangan ya Pak menurut saya. Kalau misalnya itu biar gini Pak, kedepannya harus lebih ditingkatkan Pak, baik dia dari cara kita menguasai kelas dan cara kita menjelaskan kepada siswa Pak. Itu menurut Ibu pasti ada yang sudah baik itulah ya. Ada yang baik dan ada juga yang kekurangan. Maksudnya kita lihat yang baiknya dulu. Kira-kira yang baik itu yang sudah Ibu kira-kira menurut Ibu sudah baik lah dari yang direncanakan apa itu dalam kelas. Yang sudah baik dan sudah berusaha ya Pak yang menjelaskan dan mempersiapkan materi-materi saya Pak sebelum kita tampil di kelas itu, dan cara menjelaskan saya juga saya pikir sudah bagus ya Pak ya, sudah pelan dan sudah lantang menurut saya tadi Pak. Ibu sudah merasa puas lah ya cara Ibu menyampaikan kepada anak-anak Ayo. materi. Tapi menurut Ibu tadi masih ada hal yang perlu Diperbaiki Pak. Kira-kira di bagian mananya yang perlu diperbaiki? Kalau yang harus diperbaiki itu menurut saya mengarahkan murid itu Pak. Mengarahkan murid Biar jangan ribut Pak, biar dia kelas itu waktu kita mengajar kondusif. Iya. Berarti Ibu melihat tadi masih kurang di situ lah ya, Masih kurang Pak. kondusif ya. Dari tujuan pembelajaran itu kan ada kemarin dari RPP. Tujuan itu menurut Ibu tercapai nggak? Tujuan pembelajaran dari RPP sesuai dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Kalau tujuannya sih Pak menurut saya belum sepenuhnya ya Pak tercapai, tapi sudah hampir. Kira-kira kalau nilainya berapa? Nilainya 80 sudah dapat itu Pak ya. Iya. Sudah banyak juga sih tulisan Pak saya siswa sudah paham bagaimana cara menyebutkan atau menuliskan waktu dalam bahasa Inggris. Iya. Karena tadi juga saya suruh tampil, ada 2 di 4 murid Pak yang sudah bisa dia. Iya. Itu sudah 80% lah ya, nanti tujuan tercapai ya. Iya, jadi tadi kita masuk lagi ke yang pertama tadi, sebelumnya tadi Ibu melihat ada kekurangannya, ada hal yang belum tercapai lah kekondusifan. Jadi ke depan kira-kira menurut Ibu ada nggak strategi untuk mengatasi hal itu? Kan artinya kan kita perlu perbaikan ke depan. Ada Pak. Terutama kita boleh dia media gambarnya baik dia lebih fokus. Memang tadi ada disiapkan Pak karena dia masalah listrik tidak Padahal apa hidup atau padam, makanya kita bisa menampilkan fokus itu ya Pak. Atau mungkin saya juga harus lebih belajar dia lagi ya Pak ya, baik di masalah IT ataupun bertukar pikiran sama guru-guru yang lain. yang harapannya dengan itu anak-anak lebih semangat lagi, lebih Semangat, tertarik Pak. ya Iya, supaya lebih fokus gitu ya Fokus dengan belajar, media ya. Ya, jadi strategi tadi ingin memperlengkapi diri, gitu kan? Iya, Pak. Kira-kira bagaimana cara dulu? Artinya hal-hal apalah yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki diri dalam hal media dan IT tadi? Iya, contohnya Pak, belajar Pak, belajar dia baik dia kita minta sama yang sudah berpengalaman atau mengikuti webinar-webinar yang kayak gitu Pak.
Miskin aja dia Pak biasanya Pak ya. Atau dilihat dari sosmed, ada kan sekarang Android ada, dari YouTube juga bisa kita lihatnya Pak. Bagaimana cara-cara mengajar atau menggunakan IT sama. Berarti ibu akan terus belajar lah ya, Iya. belajar memperlengkapi diri, khususnya tadi mengkondusifkan kelas ya. Menguruskan kelas Pak. Artinya dengan media dan pembelajaran menarik, pasti harapannya siswa itu Iya. tertarik lah dan Iya. dia kondusif. Atau Gitu. kita buat dia sejenis ice breaking ya kan Pak Iya, ya. iya. Oke, berarti ibu juga rencana membuat Iya breaking, Pak. membuat media tadi ya. Media pembelajaran. Oke, kira-kira dari strategi tadi kan ada beberapa yang ibu mau perlengkapi lah kan. Kira-kira kapan lah? Kira-kira ibu mau memperlengkapinya? Cepatnya Pak. Cepatnya mungkin 1 minggu Sekarang lagi. Pak inilah Pak nanti karena sudah tahu pasti ya Pak ya ini Iya. bagaimana kekurangan kita. Ya, berarti langsung belajar lah nanti ya, Langsung ya, Pak. memperlengkapi dan mungkin melihat apa kekurangan-kekurangan yang tadi dilakukan ya. Oke, mungkin terakhir Bu, dari serangkaian kegiatan kita mulai dari pra observasi kemarin ya kan, dari supervisi tadi dan juga bincang-bincang kita pada pagi hari ini, apa kira-kira ada nggak dampaknya kepada itu kira-kira? Dampaknya ada Pak. Yang pertama di sini saya lebih giat, lebih semangat lagi Pak, dan bisa termotivasi dari Bapak gitu Pak. Iya. Jadi kedepannya ada harapannya bisa mengikuti seperti kayak Bapak ini Pak. Jadi lebih banyak dia mempersiapkan diri untuk materi-materi daripada tidak ada Pak. Biasanya kan kalau kita mengajar itu jarang menggunakan media ya, media gambar ya, tergantung materinya. Jadi kalau sudah seperti ini mengajar pakai media gambar, menurut saya Pak, saya lebih mudah menjelaskan sama siswa karena ada dia pegangan kita kan Pak, media gambar itu. Iya Pak. Jadi banyaklah dia Pak dampaknya ya. Iya, pasti melalui proses supervisi ini Iya. harapannya memberikan manfaat positif Iya. sama dia. Dia semakin semangat memperlengkapi diri, Iya, Pak. memperbaiki diri supaya kelas juga semakin kondusif hidup lah, sehingga materi pembelajaran bisa Bisa dipahami. nyaman dan tenang Pak ya. Iya. Kalau boleh tanya Bu, tadi Bu sampaikan kan ingin seperti saya gitu. Iya, Pak. Berarti harapannya bisa mendaftar lah ya CGP ya ke depan ya. Sudah, Pak, ya. Karena ini terlibat lagi seterusnya kan. Kalau sudah bisa ya Pak mendaftar. Iya. Oke Bu ya, makasih ya Bu bincang-bincangnya. Semoga sukses terus ya Bu. Pak. Terima kasih. Oke Pak.